Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-karam, bab tentang karam, yaitu kemuliaan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Salam qal akhbarana Abdah an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah qal Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram, qal akramuhum indallah atqahum, qalu laysa an hadha nas'aluk, qal fa akramun nas Yusufu nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah, qalu laysa an hadha nas'aluk, qal fa an ma'adin al-arab tas'aluni, qalu na'am, qal fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Ubaidullah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa manusia yang paling mulia? Beliau pun menjawab, yaitu manusia yang paling mulia di sisi Allah, yaitu yang paling bertakwa di antara mereka. Mereka, para sahabat pun bertanya, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu, wahai Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, orang yang paling mulia yaitu Yusuf, Nabi Allah, putranya Nabi Allah, putranya Khalilullah, kekasih Allah. Para sahabat kembali berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Maka beliau pun bersabda, tentang tambang Arabkah kalian bertanya kepadaku? Tentang orang-orang mulia di kalangan Arabkah kalian bertanya kepadaku? Para sahabat menjawab, ya. Beliau pun bersabda, orang-orang paling baik di antara kalian di masa jahiliyah, mereka juga yang paling baik dalam Islam jika faqih, jika berilmu. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Jadi hadisnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW ditanya tentang siapa manusia yang paling mulia. Maka beliau menjawab, manusia paling mulia adalah yang paling bertakwa, ya sesuai dengan Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah di antara kalian, yaitu yang paling bertakwa. Namun para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, orang yang paling bertakwa, yang paling mulia, yaitu Yusuf, Nabi Allah, putranya Nabi Allah, putranya Khalil Allah. Di sini kurang satu, dalam hadis lain disebutkan 4. Yusuf Nabi Allah, putranya Nabi Allah. Putranya siapa? Siapa? Yakub ya. Putranya Nabi Allah lagi, Yakub putranya Nabi Allah yaitu Ishak. Lalu baru putranya Khalilullah yaitu Ibrahim. Artinya inilah orang yang kalau kalian bertanya kepadaku tentang orang yang nasabnya paling mulia, lalu kedudukannya paling mulia, ya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf seorang nabi, putranya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi, bayangkan. Dan dia juga orang bertakwa. Nah, namun para sahabat kembali berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepadamu. Artinya pertanyaan lain, bukan itu. Maka Nabi memperjelas lagi, apakah kalian bertanya tentang tambang-tambang Arab, itu orang-orang mulia di kalangan orang Arab? Kalian bertanya tentang ini, tentang orang-orang mulia di kalangan Arab? Maka para sahabat menjawab, iya, ini yang maksudnya, inilah yang kami tanyakan, bukan yang sebelumnya.
Maka beliau pun bersabda, orang-orang yang paling baik di antara kalian di zaman jahiliyah, mereka juga yang paling baik di antara kalian di dalam masa Islam jika mereka faqih berilmu. Artinya, kalau di masa jahiliyah seorang itu memiliki kedudukan yang mulia, akhlaknya luhur, maka ketika masuk Islam dia juga yang mulia dan luhur dengan syarat apa? Kalau faqih, kalau berilmu, ya. Nah ini Bapak ya, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya pertama, semangat para sahabat dalam mencari ilmu. Sebab mereka bertanya pada Rasulullah tentang orang yang paling mulia. Lalu dijawab oleh Rasulullah, kata para sahabat, bukan ini maksudnya. Dijawab lagi, bukan ini maksudnya. Ini menunjukkan semangatnya mereka dalam mencari ilmu. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis ini juga, bolehnya seorang murid mengulangi pertanyaannya kepada guru kalau jawaban guru tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Misalkan seorang murid bertanya pada guru tentang A, tapi gurunya jawab B, nggak nyambung, maka nggak apa-apa diulangi lagi. Dan itu bukan termasuk adab yang buruk, ya. Seperti yang contohkan para sahabat di sini. Lalu faedah berikutnya, dari sini kita bisa mengetahui orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, ya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran. Artinya hadis tadi menunjukkan keutamaan orang yang bertakwa. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga keutamaan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ini dari sisi nasabnya mulia. Dia seorang nabi, putranya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi, semuanya nabi. Bayangkan, sudah keturunan yang mulia, dia juga akhlaknya bertakwa, orang yang bertakwa. Jadi dua kemuliaan tergabung, kemuliaan nasab dan kemuliaan akhlak, ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, dan ini faedah terakhir, keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Sebab Nabi menyatakan orang-orang yang baik di zaman jahiliyah, orang-orang terbaik di zaman jahiliyah, dia juga terbaik ketika sudah masuk Islam dengan syarat apa? Jika berilmu. Nah, ini menunjukkan keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu lebih besar daripada keutamaan ibadah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.